Sobat Chandra Cabut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview monster yang eranya masih sangat baru sekali. Kalau kalian lihat video saya di tahun 2025, kalian pakainya monster di era Historia itu sangat-sangat bagus sekali ya. Namanya adalah Boy Walker. Dia seperti tukang bang. Kalau kalian lihat tukang ya, tukang yang memberikan pembangunan ya. Di sini kalian bisa lihat Walker Hook. Nah inilah ya, Worker Boots ya, ini bentuknya seperti ini, seperti tukang ini, mirip sekali ini ya, yang membuat desa kalian ini bisa makmur dan levelnya tinggi, yaitu ya namanya adalah Boy Worker Hulk. Nah mirip kan ya, nah ini Boy Worker Hulk, dia entah tanker, support ataupun attacker, saya juga belum tahu. Hanya saja Boy Worker Hulk dia nggak pakai palu bang, tapi pakai selancar. Dia mungkin lagi liburan ya. Dan juga ini kalian bisa lihat topinya itu, oh dia ternyata itu penyelamat di pantai ya, bukan penyelamat untuk tukang ya. Kita coba rank up. Wow, kalau untuk levelnya kalian bisa lihat, untuk evolusinya, desainnya bagus sekali, saya sangat suka ya. Untuk monster seperti ini yang desainnya seperti ini, desain seperti tukang itu ya, ada dua seingat saya ya, dua. Yang satu Rarity L itu bagus juga, saya suka juga ya. Coba kalian lihat nanti ya, tak liatin dulu ya, penasaran pula ya. Bentuknya seperti ini, worker ya, bagus, worker. Nah ada dua kan, yang satu tadi nah kita kan ya kayak gini. Wow, selancar, dia penyelamat selancar. Lah kok malah dipukulin musuhnya, padahal kau mau nyelamatin itu ada tanda plusnya kan, palang merah selancar. Nah itu ya, PMS dong. Nah, kacau dong kalau kayak gitu ya. Worker Hulk ya, ini adalah Rarity L, dia juga sangat mirip sekali. Ini lebih mirip ke tukang malah ya. Nah, kayak gini, buset, kayak gitu. Spesial skillnya seperti itu, jempol doang. Nah, ya lumayan bagus. Oh, ini mirip ya, lumayan mirip ya. Hanya saja ini lebih ya, mirip sekali ini ya, cuma pakai baju berambut gitu doang. Sisanya sama aja, cuma warnanya doang yang beda, matanya doang ya. Boy Worker Hook saya bagus, saya suka dengan animasinya dan juga suka dengan bentuknya ya, desainnya sangat-sangat kekar sekali. Nah kita langsung bahas untuk spesialnya, dia itu hebatnya di mana sih? Kalau saya lihat dari skillnya, sekilas seperti ini, baca-baca gini kok dia seperti anu ya, seperti apa ya, seperti attacker. Nah kan beneran, dia adalah attacker yang berelemen air dan juga elemen magic. Jadi dia akan lemah terhadap elemen natur dan elemen petir. Kalau ketemu attacker musuh yang punya dua elemen itu ya, elemen natur dan juga elemen petir, tidak saya sarankan menggunakan Boy Worker, karena nanti dia akan menerima kerusakan berlebih kalau dipukul. Bisa dibilang kalau dipukul musuh yang berelemen itu one shot, sekali pukul bisa mati. Nah apalagi sananya pakai dua kerusakan penambahan rune ya, itu makanya kalau ketemu itu tidak saya sarankan. Misal mau kalian buat di luar ya. Dan juga tak sarankan runnya di mutate. Biar apa bang? Biar tidak sekali pukul mati. Nah itu Boy Worker Hulk. Nah Boy Worker Hulk. Nah kita langsung bahas saja untuk level 100-nya. Dia adalah era Historia, yang berarti masih bagus sekali, masih sangat-sangat worth it. Speednya masih tinggi ya, kalau mau kalian pakai di push trophy sangat-sangat disarankan ya. Ini trait pertama, dia memiliki kebal dari blind, dimana kebal dari blind ini sangat-sangat berfungsi sekali, karena kalian tahu sendiri ancestor sekarang itu kan pada sering punya skill total blind, itu ngerepotin ya. Nah makanya dia punya trait seperti ini, itu sangat bagus menurut saya ya. Kalian bisa lihat bang, tangannya itu kapalannya, mungkin dia sering mukulin tanah mungkin, tapi ngepal terus tangannya. Wih sangat cowok sekali ya. Kebal dari blind ini menurut saya bagus sekali. Dia akan kebal dari 3 efek, yaitu minor blind,
blind dan juga total blind. Nah itu ya bagus. Untuk level 110 dia punya cold blood, dimana cold blood ini dia bisa ngebypass ataupun mengabaikan semua efek tahun ataupun mega tahun. Jadi kalau ada tanker di hadapan si Byworker itu seperti tidak ada harga dirinya ya, tidak ada harga dirinya. Jadi tanker seperti itu di matanya Byworker adalah kerucu. Saya nggak peduli kalian punya trade mega tahun, kalian punya trade tahun, saya punya cold blood, saya punya darah dingin boy. Pengen mukul ke sana ya tak pukul, pengen pukul ke sini ya langsung ku genjot ya, kayak gitu. Itu artinya cold blood ya, bagus ya. Jadi dia mengabaikan efek trade seperti tahun dan mega tahun yang berfungsi sebagai menarik serangan musuh, yaitu ya bagus si Byworker ini. Nah kalau untuk si Byworker untuk level 130 ke atas itu juga lumayan bagus, karena dia memberikan efek stamina leak ke musuh. Stamina leak itu ya apa sih bang fungsinya? Itu berfungsi sebagai setiap giliran musuhnya akan kehilangan stamina sebesar 15% dari total stamina selama 3 giliran. Nah itu repot sekali. Stamina leak kalian combo dengan Drowned, dengan Nightmare, nah itu udah bisa dibilang musuhnya akan kehabisan stamina terusnya. Itu adalah combo stamina removal sih menurut saya, bagus sekali ya. Josh, cold blood dan juga stamina leak, bagus sekali. Skill 1 2 3 4 kita bahas di Dengwon, sekalian diuji coba ya. Kita bahas untuk efek-efeknya. Dia punya kerusakan yang sangat besar sekali, bisa kalian lihat. Insane masif ya. Ini dia adalah pemukul handal ya, pemukul handal, bagus sekali. Kalau menurut saya ini sangat-sangat jos gandos bang, karena kerusakannya besar, dia juga punya weakness. Hanya saja dia one enemy, itu saja ya, itu saja. Byworker adalah pemukul handal, jadi dia eksekutor. Kalau ada monster musuh ya yang sebisa mungkin bisa memberikan efek apa ya, kita akan kalah di game ini karena satu monster saja, itu dia bisa langsung di one hit sama si Byworker, bisa ya, biar langsung mati. Nah itu kemungkinannya seperti itu, dia adalah spesialisnya seperti itu. Special skill ataupun ultimate Don't Hassle the Hook. Dia memang hulek bang, ternyata dia memang hulek ya. Dia memberikan efek penghilang efek positif untuk semua musuh. Jadi kalau semua musuhnya punya pertahanan ataupun efek positif seperti evasion, nggak bisa dipukul oleh apapun, nah itu kan repot. Space time juga sama, ataupun efek double damage, triple damage, damage proteksi. Pokoknya efek positif yang di bawah bar stamina musuh itu adalah efek positif ya. Tidak ya, gimana ya bilangnya, itu ngerepotin lah pokoknya kalau musuhnya punya banyak efek-efek positif. Jadi dihilangkan semuanya ya. Itu juga termasuk pelindung, untuk efek positif itu termasuk pelindung juga. Nah itu semuanya dihilangkan oleh si Byworker. Setelah itu dia memberikan kerusakan masif. Coba bilang masif itu urutan kerusakan keempat ya, keempat coba, bagus sekali. Jadi untuk kerusakan itu ada 5 urutan, yang paling atas adalah insan, yang keempat adalah masif ya. Dia memberikan kerusakan urutan keempat berelemen air untuk semua musuh. Setelah itu memberikan efek kontrol juga boy. Mega stun, sangat lengkap sekali ya, mega stun, dimana semua monster musuh itu akan kalah dalam 2 kali giliran. Kalau musuhnya nggak punya trait kebal dari stun, dan juga efek kalestikal, dan juga trait seperti kebal kontrol. Nah itu kalau ketemu Byworker, wah sedih itu ya. Jadi ini bagus sekali untuk ultimate-nya karena kerusakannya besar sekali ya. Dia pure attacker dengan kerusakan besar ya, bagus. Byworker Hulek. Skill apa skill relik yang pertama tak sarankan adalah Elvira Sword saja. Elvira Sword bisa memberikan kerusakan tambahan, dan juga yang paling penting efek tortur tambahan, yaitu repetance. Kalian bisa lihat skillnya ini ya, bisa lihat skillnya, hampir tidak ada ya, memang nggak ada efek tortur ya, nggak ada efek tortur sama sekali. Kalian bisa tambah dengan yang namanya Elvira Sword ya. Kalau kalian nggak suka efek tortur ya, mungkin bisa disarankan lain yang penambahan kerusakan, itu boleh juga.
Contoh seperti Lord Nebotus ya, itu juga bagus untuk si Byworker. Jadi dan juga Streamweather ini kurang. Jadi Lord Nebotus itu juga bagus untuk si Byworker ya, kalau kalian nggak suka tortur. Kalau saya sendiri suka tortur ya. Jadi Streamweather dan juga efek relik dari pokoknya tortur ya, Streamweather dan juga Elvira Sword itu menurut saya yang paling jos ya. Nah, untuk relik kedua namanya adalah Westeland Amulet. Bukan, Antlerian Amulet ya. Antlerian Amulet ini berfungsi sebagai dia bisa merecharge ataupun memberikan stamina untuk semua rekan tim. Jadi kalau Bywalker ini dipukul oleh musuh, Bywalker langsung mengisi stamina semua rekan tim ya. Ya, semua rekan tim itu bisa dipakai 3 kali. Pokoknya cara aktivasinya adalah Bywalker dipukul oleh musuh, entah dengan kerusakan berapapun ya itu. Nah, ini untuk Antlerian Amulet juga punya pasif sendiri, yaitu memberikan efek seal berupa Pyrophobic, bisa dipakai 2 kali. Contohnya si Bywalker ini ataupun salah satu rekan timnya darahnya ada yang di bawah 50%, maka dia diberikan efek seal berupa Pyrophobic, bisa dipakai 2 kali selama 1 giliran. Berfungsi apa Bang Pyrophobic? Pyrophobic itu kebal dari elemen apapun kecuali api. Jadi Pyrophobic, kalau kita punya Pyrophobic itu kalau diberikan kerusakan elemen selain api itu nggak ada kerusakan yang masuk sama sekali. Diberikan efek tortur selain elemen api, contoh burning dan juga ignite, itu nggak ada yang masuk juga ya. Jadi dia adalah pertahanan. Yang pertama adalah Antlerian Amulet, yang kedua adalah Elvira Swords. Itu yang menurut saya paling bagus. Kalau Bywalker ini menurut saya kalau mau kalian pakai jangka panjang ini masih sangat-sangat worth it. Kalian pakai untuk runnya itu paling tak sarankan dengan 1 kecepatan, 2 penambahan kerusakan ya. Jadi seperti ini level 9 lah ya, itu bagus. 7, 8, 9. Level 10 ke atas dipakai Ancestor ya. Kuning 1, merahnya 2. Nah, seperti ini level 9 ya. Kuning 1, merah 2. Itu paling jos ya. Kuning 1, merah 2. Bang, ini mau tak pakai jangka lama di Cavern of Assassin ataupun Boost Trophy Bang. Kalau mau tak mutate itu pakai apa sih runya? Nah, semisal kalian pakai merah 2-nya level 9, kalian bisa mutate dengan penambahan darah ya. Nah, kalau untuk yang ini juga penambahan darah. Kenapa Bang kok disarankan yang pakai penambahan darah? Karena Bywalker attacker, bukan tanker. Dia butuh penambahan darah. Darahnya itu tipis. Kalau dipukul musuh dengan keterangan strong ataupun strong elemen, ya bisa dibilang langsung modar ya, langsung one shot mati. Makanya tak sarankan pakai rune itu biar nggak cepet modar. Seperti itu loh, ono lori. Kita langsung cari untuk Bywalkernya ya. Saya ini asli saya suka untuk desainnya, menurut saya bagus kan, bagus, kekar dan berotot. Bywalker hate, artinya apa itu head? Entah sedih ya, bukan, entah galau. Dia memberikan kerusakan insan ya. Insan itu tertinggi, urutan kerusakan tertinggi kelima, berelemen spesial untuk satu musuh. Jadi dia memang pembunuh salah satu musuh gitu. Ini staminanya nggak main-main juga Bang. Berapa? 70 ugal-ugal ya, sangat boros stamina, tapi kerusakannya ya sangat-sangat super duper menurut saya. Jadi memang spesialisnya dia adalah mematikan satu musuh yang bisa dikira mengancam jalannya pertandingan menjadi kacau. Nah itu ya, jadi kalau ada musuh yang ngejengkelin, kalian sudah tahu skillnya itu bakal ngerepotin, pukul saja pakai Bywalker biar mati cepat. Nah seperti itu. Ini staminanya 70, goldonya 1. Nggak apa-apa karena memang kerusakannya besar sih, 70 ya, 85% kerusakannya. Nah kalau untuk kerusakan yang pertama, Mighty Floati, dia memberikan kerusakan insan, ini terbesar lagi. Ini urutan tertinggi lagi ya. Dia memberikan urutan tertinggi juga kerusakannya, berelemen air untuk satu musuh saja. Setelah itu satu musuhnya diberikan efek stamina lea. Sedih. Staminanya 42, koldonya 2. Nah ini irit. Ini irit dan juga koldonya cuma 2. Ini kalau ada musuh yang berelemen lemah dari elemen api, elemen air, contohnya api, sekali pukul dengan skill kedua hilang. Wassalam ya, bagus.
bagus. Jadi kalau kalian ketemu monster yang kebanyakan pakai elemen itu, kalian bisa pakai buy worker ya, bisa langsung one hit mati salah satu. Nah, skill ketiga Funisia Wit, artinya adalah rumput laut itu lucu kayak gitu mungkin. Dia memberikan kerusakan urutan keempat ya, di bawahnya insan pas besar berarti, berelemen magic untuk satu musuh saja. Setelah itu satu musuhnya diberikan efek stun. Efek stun itu termasuk efek kontrol ya. Jadi musuhnya nanti kalau terkena stun akan tidak ambil giliran selama satu kali, satu musuh saja. Dia memang eksekutor ya, jadi memang membunuh salah satu musuh itu adalah spesialis dia. Nah, skill ketiga ini bisa dibilang lumayan bagus juga ya, karena punya efek stun. Nah, ini stamina nya 60, koldonya 3. Boros-boros ya. Boy worker boros-boros skillnya boy. Boros-boros. Boros ini ya, boros. Makanya tadi disarankan pakai relik yang kalau dipukul musuh dia bisa nambah stamina ya, itu ya. Nah, ini Salt Avalanche, stamina 54, goldonya 2. Dia memberikan kerusakan heavy ataupun bisa dibilang sedang untuk semua musuh berelemen magic. Setelah itu semua musuhnya akan terkena efek special weakness. Jadi musuhnya akan lemah terhadap elemen spesial. Semua musuh akan lemah terhadap elemen spesial. Bang, elemen spesial itu kayak gimana sih? Elemen spesial itu seperti ini. Nah, ini warnanya ini ya, yang warna-warni itu adalah elemen spesial. Jadi kalau dia buy worker setelah pakai ini, nah ini bisa dibilang pembunuh tanker. Kalau support dan attacker kan darahnya tipis, bisa dipukul langsung dengan skill 1 2 3 itu bisa mati langsung. Karena memang kerusakannya tinggi ya, instan dan masif. Nah, apalagi musuhnya lemah terhadap elemennya dia. Kan ini ada 3 elemen ya. 3 elemen ya. Itu. Kalau musuhnya punya tanker yang darahnya tebel ya, mungkin 6M, ya kalian bisa kasih special weakness dulu. Biar tankernya itu lemah terhadap elemen spesial. Setelah itu buy worker langsung pukul pakai skill 1 ya. Karena kalau duanya kan cuma 1. Itu udah pasti nyala. Ya. Nah, gitu. Jadi nanti kerusakannya akan dikalikan 2,5. Contoh ya. Buy worker memberikan efek special weakness untuk tanker ya, udah aktif special weaknessnya berarti. Setelah itu buy worker langsung mukul dengan skill 1 spesial damage juga, maka semisal dia memberikan kerusakan 700M, maka yang masuk ke musuh langsung menjadi 2,5. Jadi 700M dikalikan 2,5 itu berapa? 1400 lebih ya. Kalau 1400 itu 2 kali lipat ya, 0,5 nya belum ya, mungkin 1750 ya, sekitar segitu ya, kalau enggak 1650 ya. Jadi untuk animasinya kurang lebihnya seperti ini. Terima kasih yang sudah subscribe. Ini masih sangat bagus menurut saya, kalau mau kalian pakai ya, sangat-sangat worth it. Saya pamit undur diri dulu. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah komen, like, dan share. Saya pamit undur diri. Chandra Cabut, Monster Legends Indonesia.